Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas tote mini motif yang ke-29. Motifnya seperti ini, ada garis timbul di tengah ya, dan terlihat cantik. Semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, benang-benang sisa, benang poli, kemudian ada penanda, dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan langsung mulai dengan warna krem. Motif ini kelipatan 10. Jadi buat teman-teman yang ingin membuat tasnya lebih besar, bisa ditambahkan kelipatan 10. Awalan rantai 50 rantai. Setelah 50 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-50 tadi atau rantai kedua dari hook, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Lanjutkan 1 SC setiap rantai hingga ke ujung. Nah, ini sudah mendekati bagian ujung. SC terakhir. Selesai. Lalu di ujung ini tambahkan 1 rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga ke ujung. Nanti di ujung 1 rantai, putar, kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Buat sekitar 5 baris SC bolak-balik total termasuk yang sudah saya kerjakan ya. Boleh ditambah kelipatan 10. Nah, ini sudah selesai 5 baris ya, 5 sisi, 5 di kiri dan kanan, jadi pas 10. Jadi nanti pembuatannya ada SC berkeliling 5, 50, kemudian yang ini 5 dan yang ini 50 totalnya. Jadi tidak akan ada penambahan sudut ya untuk SC berkelilingnya. Dan di ujung sini akan saya tambahkan dulu 1 rantai. Nah, 1 rantai ini masuk ke hitungan lubang yang ke-50 yang sisi 50 ya. Saya beri penanda 1 lubang sebelumnya di sini. Nah, jadi nanti di bagian sini 5, 50, 5 dan bagian sisi ini sampai ke penanda itu 49. 1 rantainya hitung yang ke-50. Lanjutkan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan hingga ke penanda. Mendekati akhir putaran, SC terakhir di penanda.
Nah, akhir putaran langsung slip stitch di puncak SC pertama, 2 rantai. Selesai. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke bagian motif yang pertama. Pertama kita buat dulu 1 DC di sini. Lalu 2 rantai, 1 2, skip, lilit dulu benangnya 2 kali, 1 2, kemudian skip 4 lubang, 1 2 3 4. Nah, di lubang yang kelima kita buat 1 TC atau triple crochet. Nah, seperti ini. Lilit lagi benangnya 2 kali. Di lubang berikutnya kita kembali buat 1 TC. Lilit benang kembali 2 kali. Nah, untuk selanjutnya kita kembali ke skip yang ketiga ya. Tadi kan kita skip 4. Jadi skip yang ketiga kita akan mulai membuat 1 TC. Jadi kita mundur dari depan seperti ini. Di skip yang ketiga ya, 1 2. Nah, ini yang ketiga. Kemudian lilit lagi benangnya 2 kali dan kita buat 1 TC di skip yang keempat. Nah, ini di sini. Nah, seperti ini hasilnya ya. Lalu 2 rantai, 1 2, kemudian kita skip 2. Nah, teman-teman harus hati-hati ya untuk bagian TC yang tadi kan di sini. Jadi kita skip 2. Selanjutnya 1 2, di lubang berikutnya 1 DC, lalu 1 DC lagi di lubang berikutnya. Nah, selesai motifnya seperti ini ya. Lanjut kita ulang dari bagian 2 rantai, lilit benang 2 kali, skip 4, 1 2 3 4, di lubang berikutnya 1 TC, TC lagi di lubang berikutnya, lilit 2 kali, kita mundur di skip ketiga, kita buat 1 TC. Lilit kembali benang 2 kali, di skip keempat kita buat 1 TC. Kemudian 2 rantai, 1 2, skip 2, 1 2, di lubang berikutnya 1 DC dan 1 DC lagi di lubang berikutnya. Nah, seperti ini ya, pelan-pelan saja motifnya. Ulangi, 2 rantai, skip 4, TC di lubang berikutnya, TC lagi di lubang berikutnya, TC di lubang skip yang ketiga, TC di lubang skip yang keempat. Dua rantai, skip 2, 1 2, DC di lubang berikutnya. Nah, lanjutkan ya pola ini hingga ke akhir putaran. Nah, sudah seperti ini ya, sudah mendekati akhir putaran. Jadi setelah DC 2 kali, 2 rantai, skip 4, TC di lubang berikutnya, TC lagi di lubang berikutnya, TC di lubang skip yang ketiga, kemudian TC lagi di lubang skip yang keempat.
2 rantai. Nah, ini udah terakhir ya, 1 2, dan yang 2 rantai itu kita hitung sebagai 1 DC. Kita slip stitch di rantai kedua. Nah, seperti ini, 2 rantai. Hasilnya seperti ini ya, sedikit timbul di bagian tengahnya. Kemudian kita ulang lagi motif yang tadi, motif bagian pertama ini kita ulang 2 kali untuk di baris yang ini, tapi agak sedikit berbeda ya, sebagai patokan untuk seterusnya. Di sini sejajar, usahakan membuat DC-nya lurus berada di bagian tusuk P ini. Nah, agar dia lurus sampai ke atas. Kita buat 1 DC, kemudian 2 rantai. Nah, kita skip 4 sama seperti tadi, tapi kali ini 1 2 3 4, 4-nya tepat berada di TC yang miring ya. Nah, di TC yang miring ini kita buat FPTC atau full post triple crochet. Nah, dari depan ya, front post triple crochet. Nah, ini kita buat 1 TC-nya. Kemudian 1 FPTC lagi di sebelahnya di bagian TC baris yang bawah. Jadi untuk seterusnya kita membuat TC-nya itu FPTC ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan men-skip ada 2 TC di belakang. Kita mundur dan kita buat FPTC. Jadi bukan TC biasa tapi FPTC, front post triple crochet. Lalu ke TC yang di skip 1 lagi, FPTC juga. Nah, seperti ini. Jadi dia semakin timbul ya. Lanjutkan 2 rantai. Kemudian sejajarkan DC-nya ya. Ini 2 rantai kita skip. Tepat di bagian DC kita buat DC. Ingat tepat di tengah-tengah di bagian V seperti ini. Lalu 1 DC yang kedua. Nah, seperti ini hasilnya. Pelan-pelan saja, memang agak sedikit rumit karena kita menggunakan tusuk FPTC. Ulangi 2 rantai. Kemudian FPTC di bagian TC baris yang bawah ini. Kita skip 4 ya. FPTC lagi di sebelahnya. Kemudian FPTC kita mundur ke bagian TC baris yang bawah ini. Lalu FPTC lagi di TC yang kedua bagian belakang. Dua rantai. Langsung skip 2 di bagian DC, isi masing-masing 1 DC. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi motifnya itu sama seperti bagian yang satu tadi, hanya saja TC-nya kita ganti menjadi FPTC, dan seperti ini seterusnya. Lanjutkan hingga akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran, hasilnya seperti ini. Ini setelah 2 DC, 2 rantai, FPTC di bagian TC yang timbul di baris yang bawah, FPTC lagi di sebelahnya, lalu FPTC di bagian yang kita skip ya, di belakang. Kemudian FPTC lagi di sebelahnya. Lanjut 2 rantai.
Nah, ini sudah di akhir putaran ya, kita slip stitch di rantai kedua, ganti benang. Dua rantai. Nah, benang yang warna krem akan saya putuskan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ya untuk bagian yang kedua. Motif untuk bagian yang kedua, kita akan membuat 1 DC setiap lubang. Jadi dimulai dari sini 1 DC. Kemudian di bagian 2 rantai, di rantainya saya isi masing-masing 1 DC. Lalu di bagian TC-TC ini masing-masing diisi dengan 1 DC. Nah, untuk pengisian bagian DC ini usahakan berada di bagian tengah-tengah bagian tusuk DC ya, agar nanti sampai ke atas dia lurus. Lanjut di bagian 2 rantai masing-masing 1 DC. Nah, seperti ini ya. Jadi tepat di tengah-tengah bagian tiap DC-nya. Lanjutkan hingga akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran. Ini kita slip stitch di rantai kedua. 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini, sudah mulai kelihatan ya. Jadi selanjutnya sesudah yang warna hijau ini, saya akan kembali membuat bagian yang nomor 1 itu 2 kali. Kemudian masih dengan warna hijau saya buat kembali yang bagian nomor 2, lalu saya ganti benangnya ke warna yang lain. Jadi teman-teman bisa ulang ya, bagian 1 ini 2 kali, baru bagian yang kedua yang DC berkeliling. Saya manfaatkan benang-benang sisa ya, jadi sering mengganti warna. Untuk bagian motifnya atau pergantian warnanya teman-teman bisa lakukan sesuai dengan keinginan. Nah, ini dia sudah selesai ya. Jadi untuk satu warna itu bagian kedua, bagian pertama 2 kali, dan kemudian kembali ke bagian kedua. Saya buat seperti ini contohnya. Hasilnya cantik ya, terlihat timbul di bagian tengahnya. Nah, untuk ukuran tinggi motif ini saya buat adalah tingginya sekitar 19 cm. Teman-teman bisa membuat lebih tinggi lagi kalau memang mau ya. Selanjutnya untuk akhir motif usahakan di bagian kedua yang bagian DC berkeliling. Nah, setelah ini saya akan kembali mengganti benang ke warna lebih gelap untuk bagian penutupan. Akhir putaran slip stitch ganti warna di rantai kedua ya. Satu rantai. Nah, benang yang warna krem sudah bisa diputuskan. Kita lanjutkan. Berikutnya kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Jangan lupa beri penanda agar tidak bingung untuk SC yang pertama. Nah, lanjutkan ya 1 SC setiap lubang. Nanti di akhir putaran slip stitch 1 rantai, buat lagi 1 SC setiap lubang. Warna coklat ini saya buat 3 baris. Nah, ini dia sudah selesai ya, 3 baris yang warna coklat. Akhir putaran selalu slip stitch. Jadi ini di akhir putaran saya akan slip stitch dulu. Satu rantai.
Nah, selanjutnya saya akan membuat bagian untuk tali pegangan. Lipat dulu bagian bawah, sejajarkan hingga ke bagian atas, beri penanda di bagian kiri dan kanan. Balik, kita lipat lagi dari bawah, sejajarkan hingga ke atas agar pas. Nah, kalau sudah pas, sekarang saya akan kira-kira ya. Dari sisi kiri dan kanan saya buat 3 jari, beri penanda. Kemudian hitung dari sudut jumlah SC-nya. Di sini ada 13. Lalu dari sini kita buat juga 13 SC, beri penanda. Lalu untuk sisi sebelahnya dari sudut 13 SC, beri penanda. Dan dari sebelah kiri ini 13 SC, beri penanda. Nah, penanda untuk bagian sudut kiri dan kanan bisa dilepaskan. Kita akan membuat tali ya untuk di bagian penanda ini. Lanjutkan, kita akan merajut sampai ke penanda yang pertama. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC hingga ke penanda yang pertama. Nah, ini sudah mendekati penanda pertama ya. Lepaskan penandanya. Di tempat yang kita beri penanda ini kita buat 1 SC. Lalu kita akan rajut rantai untuk talinya, kemudian SC-kan ke sini. Untuk tali rantainya teman-teman bisa sesuaikan. Di sini saya buat 80 rantai. Kalau ingin lebih panjang bisa ditambah ya. Nah, setelah 80 rantai, langsung kita SC-kan ke penanda berikutnya di sini. Kita SC-kan langsung, hati-hati jangan sampai rantainya terbelit. Nah, seperti ini ya hasilnya. Lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, lanjutkan ya mengisi 1 SC setiap lubang hingga ke penanda di sisi ini. Lalu buat lagi 80 rantai dan SC-kan ke sini. Kemudian akhiri dengan 1 SC hingga akhir putaran. Nah, ini sudah selesai ya satu putaran untuk bagian tali, jadi sudah 2 kiri dan depan dan belakang. Nah, karena talinya ini kan masih kecil, jadi kita akan lebarkan menjadi lebih besar dengan cara membuat SC berkeliling. Tapi untuk di bagian sudut kita akan buat belokan. Jadi S1 SC dulu setiap lubang hingga ke dekat bagian sudut dari tali. Nah, ini sudah di sudut ya. Jadi ada 1, kemudian di sudut dan 1 di rantai tali. Kita akan buat 3 SC jadi 1 agar dia berbelok dengan rapi. Jadi sebelum SC terakhir di sini tarik benang, kemudian di sudut tarik benang, lalu di bagian talinya di rantai yang pertama tarik benang. Nah, ada 3 ya seperti ini, kemudian kita keluarkan semuanya. Nah, seperti ini 3 SC jadi 1. Lanjutkan 1 SC setiap rantai.
Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi dia belokannya rapi. Lanjutkan SC setiap rantai hingga ke dekat sudut ini. Nanti kita kembali buat seperti sudut yang tadi. Nah, ini sudah di sudut berikutnya. Nah, ada satu rantai terakhir ya di bagian tali, kemudian di sudut, dan satu sesudah sudut. Kita akan buat seperti ini tadi, 3 SC jadi 1 ya. Pertama, tarik benang di bagian rantai, di sudut, SC yang sudut, kemudian 1 SC setelahnya. Keluarkan semuanya. Lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi dia berbelok dan tidak mengkerut. Tapi kalau teman-teman kesulitan mengikuti cara membuat 3 SC jadi 1, ini boleh kok diisi 1 SC setiap lubang juga tidak apa-apa. Jadi ini kan kita lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga ke sudut yang ini lagi, dan sudut yang ini kita buat sama seperti sudut yang tadi. Nah, karena talinya ini masih kecil, saya saranin kita membuat lagi beberapa putaran SC berkeliling, dan tiap bagian sudutnya kita buat 3 SC jadi 1. Saya berencana membuat sekitar 4 putaran atau 3 putaran lagi SC berkeliling ya. Jangan lupa ya untuk sudutnya agar berbelok dengan rapi seperti tadi. Nah, ini dia tasnya sudah selesai, hasilnya seperti ini. Terlihat cantik motifnya dengan perpaduan warna dan timbul. Nah, untuk tali saya jadinya membuat total 4 baris SC berkeliling, dan untuk sudutnya seperti ini dan seperti ini. Tapi kalau memang kesulitan boleh dibuat 1 SC setiap lubang ya, tidak harus sama seperti ini. Nah, untuk bagian tas ini tingginya adalah 22 cm, sementara untuk bagian lebar sama 22 cm. Nah, untuk bahan saya tidak bisa memperkirakan berapa gulung habis karena saya menggunakan benang sisa, dan ini lumayan cukup boros benang ya. Nah, untuk bagian awal dan akhir motif itu kita mulai dari sudut ini langsung ke atas, tidak terlalu kelihatan, dan berakhir di sini. Nah, semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.